Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyin wal mursalin syadina Muhammadin wa ala alihi wa asba'in ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Adapun juru ceramah yang akan saya sampaikan adab bertetangga dan hikmahnya. Adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Adab bertetangga menurut Imam adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan, dan sebagaimana selain itu ada sejumlah adab bagi tetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'an Rasail Al-Imam Al-Ghazali Khairul Al-Adab tetangga menurut Maktabah At-Tawfiyah halaman 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'minu fil fariqi wa yalat afli wa yadi wa aidi fi al-qami wa syaffa aysilat zilatihi wa mu'aitabi firifai hirwatihi wa yahudu au kurmatihim wa yu'inu Aisyar hatuhu wala yudi an-nasar illa qadimati. Artinya, bertetangga yakin mendahului ucapan salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk dan sakit berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira dalam atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan segala ucapan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan matanya dari pandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang. Dari kutipan di atas dapat diuraikan 12 adab bertetangga sebagai berikut. Yang pertama, mendahului penyampaian salam orang-orang yang bertetangga, dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih baik dan lebih banyak. Kedua, tidak lama-lama berbicara hingga tetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewatan lama-lama. Hal ini demikian kebaikan seperti menghindari ghibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, tidak banyak bertanya, mengajukan pertanyaan seperti mau kemana, merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum jika pertanyaan tersebut dijawab. Mau ke pasar, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan lebih detail seperti mau beli apa, sebab hal ini bisa berarti berlalu hingga mengetahui urusan orang. Cukuplah diikuti dengan ucapan silakan atau dalam bahasa Jawa munjun yang kanan. Keempat, menjenguk
yang sakit ketika tetangga ada yang sakit ia berhak dikunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Tetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Kelima, berbela-bela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbelasungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan, terutama bagi si mayit atau si mayat dan keluarga yang ditinggalkan. Keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya, tidak sebagainya selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindari dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang lemah secara sosial sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu cara adalah dengan menghindari cara berbicara yang bisa membuat mereka merasa takut. Kedelapan, memanfaatkan kesalahan ucapan memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah. Sangat dianjurkan sebab bisa jadi suatu ketika seorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang bertetangga. Sangat dianjurkannya. Kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang tidak berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga diterima dengan baik. Kesepuluh, menundukkan mata dari pemandangan istri. Memandang istri orang lain, terutama tetangga, harus dengan pandangan yang minimalis, yakni misalnya dengan menundukkan kepala. Hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari syaitan. Ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlakukan. Jika terjadi apa-apa pada seseorang, seperti sakit, tertimpa musibah dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami tetangga. Ke-12, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Banyak hal negatif bergula dari pandangan mata. Maka penting untuk meminimalir pandangan terhadap pembantu perempuannya. Posisinya yang lemah rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikianlah 12 adab bertetangga sebagai nasihat Imam Al-Ghazali. Jika disaringkan, maka ke-12 adab tersebut pada intinya menekankan bahwa hidup bertetangga harus saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan. Namun demikian diperlakukan sikap hati-hati dan berinteraksi dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah. Mengenal adab bertetangga dalam ajaran sebagai makhluk sosial manusia butuh bersosialisasi di lingkungan terdekat. Manusia juga berdampingan dengan tetangganya dalam ajaran Islam. Tetangga memiliki peran dan arti penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam mengajarkan hak tetangga atas tetangga lainnya. Bagaimana agung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga dengan dekat dan jauh. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, serta tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Surah An-Nisa ayat 4 dan 36. Rasulullah SAW juga selalu mengingatkan umat untuk berbuat baik dengan tetangganya. Nabi SAW bersabda, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya
Hadis Bukhari dan Muslim. Sayangnya, masih banyak umat Islam yang belum menjalankan perintah Allah dan Rasulullah tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Tak jarang antara tetangga ada yang bermusuhan, saling menjelekkan, dan saling mengumbar aib. Akibatnya, seorang yang bermusuhan dengan tetangga tak akan pernah merasa tenang. Agar setiap muslim akur dan akrab dengan tetangganya, ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis dalam menetapkan adab bertetangga. Al-Jiwar Syarif Abdul Aziz bin Fatihi As-Syadiq. Nada dalam kitab Mauzu'atul Adab Al-Isyraq Al-Islamiyah menjelaskan adab-adab yang perlu diperhatikan seorang muslim dalam bertetangga. Memiliki tetangga yang soleh merupakan, menurut Syekh Syadiq Nada, sebelum memutuskan tinggal di suatu tempat, seharusnya seorang muslim memilih tempat tinggal yang saleh tetangganya. Sebab kata dia, tetangga yang tak saleh suka membuka rahasia rumah tangga orang lain. Ada kalanya seorang membutuhkan bantuan tetangganya. Apabila tetangganya itu orang yang saleh, tentu ia akan memberikan manfaat dan meringankan bebannya. Ujar umat berkeumuman itu. Terkait masalah ini, Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan: wanita yang saleh, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang bagus. Hadis Bukhari. Ahmad. Menyukai kebaikan bagi tetangga. Hak seseorang muslim atas muslim lainnya adalah menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Hal ini dalam Islam menjadi penyempurnaan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seorang hingga ia menyukai tetangganya apa yang ia suka bagi dirinya." Hadis Bukhari dan Muslim. Tak mengandung baik dengan cukup maupun perbuatan mengganggu tetangga adalah perbuatan yang haram. Ujar Syekh Syadiq Nada. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus telah menguatkan masalah ini. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Hadis Bukhari. Selalu berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar selalu berbuat baik kepada tetangganya. Untuk Syekh itulah kata Syekh Nada, wajib hukumnya berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun yang memungkinkan, bersabar terhadap gangguan tetangga. Mengenal adab tetangga dalam tetangga yang baik bukan hanya menahan tangannya untuk tidak mengganggu tangannya, akan tetapi ia juga bersabar tetapi gangguannya. Papar Syadiq Nada, hendak ia membalas gangguan itu dengan kebaikan menurut dia. Sesungguhnya kita seperti itu akan menutup pintu bisikan syaitan. Memberikan makanan kepada tetangga yang fakir. Rasulullah SAW setelah menekankan pentingnya umat Islam berbuat baik kepada tetangga, beliau bersabda, bukanlah mukmin orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Saat ini masih banyak orang yang tak memedulikan kondisi tetangganya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan umat berbagai dengan tetangganya. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memasak, berbanyaklah kuahnya, kemudian berikanlah sebagian kepada tetangganya. Rasulullah juga melarang umatnya meremehkan. Wahai wanita muslim, janganlah kalian meremehkan pemberian kepada tetangga, meskipun hanya kaki kambing, menurut Syekh Syadiq Nada.
Tetangga adalah orang pertama yang mengetahui dan merasakan kebaikan juga gangguan kita. Karena itu sebab mulia bertetangga sangat ditekankan dalam syariat Islam. Tetangga bisa saja orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita atau orang yang jauh rumahnya dengan kita, tetapi paling banyak tahu dengan kondisi sehari-hari kita. Dalam syariat Islam, memenuhi hak tetangga karena kedekatan pintu rumah lebih diutamakan ketimbang yang jauh. Dari Aisyah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat kedua tetangga. Lalu, manakah yang lebih kamu beri hadiah terlebih dahulu?" Beliau menjawab, "Yang lebih dekat dengan pintu rumahmu." Hadis Bukhari. Begitu pentingnya memuliakan tetangga sampai Jibril mewasiatkan secara khusus tetangga tentang hal itu. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Jibril senantiasa menasihatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan." Hadis Bukhari. Adab Islam menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan menjaga kelainan perhatian kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Wahai para wanita muslim, janganlah antara tetangga yang satu yang lainnya saling meremehkan walaupun hanya dengan memberikan kaki kambing. Sekecil apapun pemberian untuk menunjukkan perhatian dan kebersamaan sosial boleh dianggap ringan walaupun pemberian itu hanya sekedar kaki kambing. Islam menetapkan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah mengganggu tetangganya. Islam juga menegaskan betapa berdosanya seorang yang tetangga tak merasa aman dari gangguannya. Dari Abu Syuraih bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Demikian Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman." Ditanyakannya kepada beliau, "Siapa yang tidak beriman, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya." Hadis Bukhari. Islam juga menganjurkan untuk memberikan kelapangan bagi tetangga dan memperhatikan hal-hal yang kecil menjadi kebutuhan tetangga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang melanggar tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi akan aku lemparkan kayu dan menimpa pundak-pundak kalian." Hadis Bukhari. Cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri muwafiq Allah. Aku Mahmud Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.